Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran hari ini dengan materi kondisi politik negara-negara anggota ASEAN, masih muatan ilmu pengetahuan sosial. Tema 1, selamatkan makhluk hidup, KD 3.1 dan 4.1. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat ada berapa negara Asia Tenggara yang bergabung dalam ASEAN? Iya, betul. Ada 10 negara. Kira-kira masih ingat tidak? Negara apa sajakah mereka? Iya, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Nah, anak-anak, ke-10 negara anggota ASEAN ini memiliki bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang berbeda. Kira-kira apa perbedaan antara bentuk pemerintahan dan bentuk negara? Apakah ada yang tahu anak-anak? Yuk kita cari tahu ya. Nah, bentuk pemerintahan adalah sistem yang digunakan dalam mengatur negara. Sedangkan bentuk negara adalah dasar untuk melaksanakan sistem pemerintahan. Bentuk negaranya ada yang namanya negara kesatuan. Ada juga yang namanya negara serikat. Yuk kita cari tahu kondisi politik masing-masing negara anggota ASEAN. Mulai dari Indonesia. Sistem politiknya demokrasi Pancasila. Bentuk negara republik presidensial. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan presiden. Beribu kota di Jakarta. Dan bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Mata uang adalah rupiah. Indonesia bergabung dengan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Malaysia. Sistem politik federasi. Bentuk negara kerajaan. Kepala negara yang di-Pertuan Agung atau Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Beribu kota di Kuala Lumpur. Bahasa Melayu. Mata uang ringgit. Bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967. Filipina. Sistem politik demokrasi. Bentuk negara republik presidensial. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan presiden. Beribu kota di Manila. Bahasa Tagalog, Inggris, Spanyol, mata uang peso, bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967. Singapura. Sistem politik demokrasi. Bentuk negara republik. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Bergabung dengan ASEAN juga pada tanggal 8 Agustus 1960. Thailand. Bentuk negara monarki konstitusional atau kerajaan. Kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Bangkok, dan Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah.
Bahasanya adalah bahasa Thai, mata uang baht, bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967. Anak-anak, kelima negara tadi yang bergabung dengan ASEAN 8 Agustus 1967 itu adalah merupakan pendiri ASEAN. Ya, kita kenal dengan namanya Deklarasi Bangkok. Nah, negara yang bergabung dengan ASEAN yang keenam itu ya adalah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Bentuk negara monarki absolut atau kesultanan. Kepala negara sultan, kepala pemerintahan perdana menteri, beribu kota di Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu dan Inggris, mata uang dolar Brunei. Vietnam. Bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Hanoi, bahasa Vietnam, mata uang dong, bergabung dengan ASEAN 28 Juli 1995. Myanmar. Bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Naypyidaw, bahasa Myanmar, mata uang kyat, bergabung dengan ASEAN 23 Juli 1997. Berikut adalah Laos. Bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, beribu kota di Vientiane, bahasa Lao, mata uang kip atau lak, bergabung dengan ASEAN 23 Juli 1997. Dan negara yang bergabung dengan ASEAN terakhir adalah Kamboja. Bentuk negara monarki konstitusional atau kerajaan. Kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, beribu kota di Phnom Penh, bahasanya adalah bahasa Khmer, mata uang riel, bergabung dengan ASEAN 30 April 1999. Nah, anak-anak, itulah kondisi-kondisi politik masing-masing negara ASEAN. Dari ke-10 negara ini tentu ada persamaan dan perbedaan politiknya. Kita lihat ya, apa persamaan dari ke-10 negara dan perbedaan. Persamaan kondisi politik negara-negara ASEAN memantapkan anggota ASEAN untuk sepakat menjadikan negara-negara ASEAN sebagai negara yang bebas nuklir. Kemudian adanya kerjasama regional untuk kehidupan yang lebih baik. Sama-sama merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan mereka juga berupaya untuk mewujudkan kawasan yang damai dan patuh pada peraturan PBB. Itulah persamaan kondisi politik. Adapun perbedaan kondisi politik negara-negara ASEAN itu antara lain dari bentuk negara, ada yang negara republik dan negara kerajaan. Nah, negara republik ada 6 negara. Kita lihat ada Indonesia, menganut negara republik konstitusional. Apa yang dimaksud dengan negara republik konstitusional? Artinya, presiden sebagai kepala negara sekaligus merangkap kepala pemerintahan. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, sedangkan kelima negara republik yang lain menganut republik parlementer. Apa artinya republik parlementer? Artinya presiden hanya sebagai kepala negara,
sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen. Apa saja negara yang menganut republik parlementer itu? Lihat, Myanmar, presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun di negara Myanmar ini menganut satu sistem partai politik. Filipina, presiden sebagai kepala negara. Dan di negara ini terdapat parlemen yang dipilih secara terpisah dengan pemilihan presiden. Singapura, kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Vietnam, presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sehingga menganut sistem parlementer. Yang terakhir adalah Laos, presiden sebagai kepala negara. Perdana Menteri dipilih oleh presiden dan disetujui parlemen sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Itu adalah 6 negara ASEAN yang menganut negara republik. Satu di antaranya itu adalah Indonesia menganut republik konstitusional, sedangkan Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Laos itu menganut republik parlementer. Berikut kita lihat negara yang menganut bentuk negaranya itu adalah kerajaan. Ada 4 negara, yaitu Brunei Darussalam, raja sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan bercorak monarki absolut. Apa yang dimaksud dengan monarki absolut? Artinya, kekuasaan raja adalah mutlak atau tidak terbatas. Yang kedua adalah Thailand. Sistem pemerintahan yang dianut yaitu monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku di sana. Kamboja juga menganut sistem pemerintahan yang sama dengan Thailand, yaitu monarki konstitusional. Yang terakhir, negara yang berbentuk kerajaan adalah Malaysia. Sistem pemerintahan parlementer, artinya Perdana Menteri. Dengan Sultan sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Nah, anak-anak, itulah persamaan dan perbedaan kondisi politik dari ke-10 negara anggota ASEAN. Ya. Nah, semoga penjelasan Ibu pada hari ini dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak tentang kondisi-kondisi politik masing-masing negara ASEAN, baik itu persamaan maupun perbedaannya. Dan jika anak-anak belum paham, silakan mengirim pertanyaan ke WA pribadi Ibu, akan Ibu jawab semampu Ibu. Baik, anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.